Bersama Bank BTPN dan Yayasan Guru Belajar, para guru tidak berjalan sendirian karena Bank BTPN adalah sahabat guru yang selalu mendukung setiap langkah menuju pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Permata Dewi dari SMAN 1 Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan peserta Guru Kreatif Cerdas Finansial. Kegiatan ini diadakan kolaborasi antara Bank BTPN dengan Yayasan Guru Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai proses implementasi media ajar literasi finansial tentang memutus rantai generasi sandwich mulai dari yang saya buat. Pertama, dalam menentukan dan menyusun matriks pengukuran, di sini saya menyesuaikan dengan tujuan dari media edukasi ini, di mana tujuannya ini adalah edukasi literasi finansial, khususnya tentang apa itu generasi sandwich, apa itu penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya, bagaimana cara memutus rantai generasi sandwich mulai dari diri sendiri, serta bagaimana pengelolaan keuangan dari pendapatan atau gaji guru, dan bagaimana menentukan dana darurat serta mempersiapkan dana pensiun. Yang kedua adalah pada kesempatan implementasi ini saya melaksanakan di hari Selasa tanggal 11 November 2024, tepatnya di ruangan guru SMAN 1 Cikakak, dengan para peserta yaitu targetnya 30 guru rekan kerja saya, ada yang senior, ada yang junior, dan ada yang seusia. Di sini latar belakangnya di mana sama-sama sebagai guru dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang S1, ada yang S2 dengan jurusan yang berbeda, dan tentunya juga kebutuhan dan keinginan setiap guru ini juga berbeda. Kemudian ada yang single dan ada yang berkeluarga. Nah, kesesuaian antara media edukasi dengan yang saya buat terhadap peserta adalah di mana ada beberapa kasus yang terjadi setelah saya survei sebelumnya. Para guru ada kesulitan dalam pengelolaan keuangan, kemudian terjerat dengan pinjaman online, kemudian terjerat dengan utang berkepanjangan, dan terjerat sebagai generasi sandwich yang memang berdampak terhadap kesehatan mental para guru tersebut. Dan tentunya rencana kegiatan ini telah saya koordinasikan dan meminta izin terhadap pimpinan, yaitu kepala sekolah, dan alhamdulillah beliau mensupport secara penuh, dan kegiatan ini dilakukan pada pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore. Tentunya tujuan dari implementasi media ajar literasi keuangan, khususnya memutus rantai generasi sandwich mulai dari saya, harapannya dapat membantu para guru sama-sama menyiapkan budgeting atau anggaran pengelolaan keuangan sehingga terwujud kesehatan finansial bagi para guru yang harapannya dapat tercipta well-being. Pada pelaksanaan implementasinya, saya mengawali dengan memperkenalkan program Guru Kreatif Cerdas Finansial sebagai program peningkatan keterampilan guru dalam pembuatan media ajar inovatif yang diadakan oleh Bank BTPN dan Yayasan Guru Belajar. Kemudian saya menampilkan musik untuk memutus generasi sandwich. Harapannya dengan lirik ini mulai diperkenalkan apa itu generasi sandwich, bagaimana cara memutusnya, dan menumbuhkan motivasi serta menghangatkan suasana implementasi di antara audiens dengan narasumber. Selanjutnya saya sampaikan juga tujuan dari implementasi ini yang dikaitkan dengan keadaan keuangan para guru dan mengajak bagaimana cara untuk mengelola budgeting yang baik dan benar guna memutus generasi sandwich. Dan selanjutnya saya menampilkan beberapa kasus keuangan yang terjadi di Indonesia, bagaimana
para lansia menjadi tanggung jawab dari anak-anaknya, kemudian kasus perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan benar, kemudian kasus pinjaman online, kasus judi online, dan beberapa kasus finansial lainnya yang terjadi di kalangan guru, yang mana 50% guru milenial menjadi generasi sandwich pada saat ini. Dari kasus-kasus itu, kemudian saya menyampaikan pentingnya pengetahuan literasi keuangan yang harus kita miliki dalam mengelola keuangan. Kemudian saya juga menyampaikan bagaimana hubungannya dengan generasi sandwich, apa itu generasi sandwich, kemudian apa penyebabnya generasi sandwich, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara memutus generasi sandwich tersebut. Nah, kemudian saya juga menyampaikan untuk memutus generasi sandwich, salah satunya kita harus paham 3P yang disampaikan oleh OJK. Yang P pertama adalah paham, P kedua adalah punya, dan P ketiga adalah pantau. Tentunya 3P ini adalah 3P dalam pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya juga saya menyampaikan dalam memutus generasi sandwich ini kita harus pandai mengelola keuangan, diawali dengan bagaimana memilah kebutuhan dan keinginan. Di sini saya tidak menyampaikan secara khusus atau secara memaksa bahwa pendapatan dari gaji ini harus sekian persen, 50, 40, 50, 20, 20 untuk pengelolaan keuangan, tapi saya menyampaikan batasan maksimal dan minimal dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, dalam anggaran kebutuhan dari pendapatan maksimal kita mengeluarkan 60%. Untuk kegiatan sosial minimal kita mengeluarkan 2,5%. Untuk utang maksimal kita anggarkan 30% dari pendapatan yang kita miliki. Dan untuk keinginan kita maksimal 20% dari pendapatan dan minimal 10% untuk tabungan. Hal ini tentunya ketika saya mengatakan maksimal dan minimal, maka peserta dapat mengelola sendiri, boleh diturunkan atau boleh dinaikkan. Kalau diturunkan batasannya berarti minimal. Kalau misalkan untuk sosial 2,5%, sehingga katakanlah bisa ditaikkan menjadi 10% atau berapa persen, dan batasannya minimal 2,5%. Begitupun juga untuk kebutuhan maksimal 60%, tidak boleh lebih dari 60% ini. Kenapa saya hanya menyampaikan maksimal dan minimal? Karena saya beranggapan tiap individu berbeda kebutuhan dan berbeda keinginannya, sehingga tidak dipaksakan atau tidak bisa kita paksakan rumah tangga yang mempunyai anak 5 dengan rumah tangga yang mempunyai anak 2, gajinya sama, pengeluarannya atau alokasinya harus sama. Tentunya itu sangat berbeda. Kemudian saya juga menyampaikan alokasi tabungan tidak hanya sekedar menyimpan uang saja, tapi alokasi ini bisa dialokasikan dalam bentuk dana darurat, investasi, asuransi, dan persiapan dana pensiun. Untuk dana darurat, alokasinya bagi yang single minimal harus menyediakan 3 kali pengeluaran. Bagi yang sudah berkeluarga minimal menyiapkan 6 kali pengeluaran. Untuk investasi, saya juga menyampaikan beberapa instrumen baik yang resikonya tinggi ataupun yang rendah. Misalnya untuk investasi bisa di deposito, kemudian reksadana dan pasar uang, obligasi pemerintah, logam mulia atau emas, ada properti, kemudian ada reksadana dan pendapatan tetap, ada reksadana saham, dan tentunya ada saham. Saya juga menyampaikan dana pensiun sebagai salah satu cara dalam memutus
mata rantai generasi sandwich. Mengapa hal ini disampaikan? Meskipun para guru PNS, namun kenyataannya tidak sedikit pensiunan yang masa pensiunannya merasa kekurangan dana dan tidak bahagia karena SK pensiunannya sudah dijaminkan ke bank, sehingga mereka menikmati masa pensiun dengan kekurangan dana. Nah, hal inilah yang saya sampaikan kepada para guru, di mana meskipun kita mempunyai dana pensiun dari pemerintah, tapi tidak salah juga apabila kita mempersiapkan dana pensiun dan merancang masa pensiun kita agar masa pensiun kita tidak kekurangan dana, sehingga tidak menjadikan beban hidup kita terhadap keturunan. Dan dibahas pula bagaimana menyiapkan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Walaupun kita sebagai guru memiliki BPJS yang bisa kita gunakan, namun tidak salah juga kalau kita mempersiapkan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, karena tidak sedikit pelayanan-pelayanan dari BPJS yang tidak bisa mengakomodir berbagai penyakit yang ada. Harapannya juga ketika nanti di masa yang tua atau kapanpun tidak bisa diprediksi sakit itu akan datang. Jika sakit kita tidak bisa di-cover oleh BPJS, maka kita punya cadangan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Dan ini juga sebagai salah satu dalam memutus rantai generasi sandwich. Setelah saya memaparkan, kemudian saya mengajak para guru untuk menggunakan media edukasi digital yang saya buat. Di sini saya juga menyampaikan kenapa bentuknya digital, karena sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah berbasis digital, harapannya dapat digunakan oleh para guru dimanapun, kapanpun, baik secara formal maupun non formal. Misalnya bisa dilakukan pada waktu senggang saat jam istirahat, atau mungkin dapat dilakukan di rumah pada jam-jam istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Nah, sehingga media ini dapat dengan mudah diakses oleh siapapun. Nah, pada saat implementasinya ternyata guru-guru asik ya menggunakan media edukasi yang saya buat. Kemudian mereka juga langsung mengimplementasikan, menghitung alokasi pendapatan untuk pengeluaran mereka, alokasi dana darurat mereka, alokasi persiapan dana pensiunnya pada media edukasi yang saya buat. Dan ternyata mereka selama ini ada hal-hal fakta yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi tidak sedikit ternyata guru yang tidak menyiapkan dana darurat gitu. Kebanyakannya mereka tidak memiliki dana darurat karena mereka beranggapan bahwa ketika ada apa-apa bisa meminjam ke koperasi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ternyata kebanyakan guru-guru ini pada saat mendapat gaji tidak langsung dialokasikan untuk pos-pos mana saja uangnya. Dan ternyata juga banyak guru yang memang terjerat utang berkepanjangan, sehingga merasa bahwa tidak ada uang yang bisa dialokasikan karena sudah habis gajinya untuk membayar utang ke bank. Dan ini bagi mereka juga sebuah informasi yang baru, kemudian sebuah informasi yang bermanfaat, yang mereka itu baru sadar gitu, ternyata dengan gaji yang besar ataupun yang kecil sebetulnya kita dapat mengalokasikan kebutuhan kita untuk pos-pos pengeluaran kita, dan kita bisa memilah mana yang menjadi kebutuhan pokok dan mana yang menjadi keinginan atau skala prioritas dari guru tersebut. Mereka banyak yang tercerahkan dan akhirnya kita ketawa-ketawa gitu ya. Oh, ternyata kita memang sekarang itu di luar dari pendapatan gitu. Lebih besar pasak daripada tiang. Setelah kegiatan menggunakan media edukasi, kemudian saya ajak untuk mengerjakan post test, dan alhamdulillah dari hasil post testnya itu
mereka mendapatkan nilai yang besar, artinya mereka paham dengan apa itu generasi sandwich, dampaknya seperti apa, penyebabnya seperti apa, dan bagaimana cara menanggulanginya minimal dari diri sendiri. Nah, itu untuk pengukuran pengetahuan tentang generasi sandwich. Namun saya juga menggunakan pengukuran untuk media edukasi dengan umpan balik dari para peserta, para guru ini, dan alhamdulillah media edukasi yang saya buat ini sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Apalagi media edukasi ini media digital yang mereka dapat akses menggunakan handphonenya, mudah dipelajari dan menarik serta asik. Dan ini pun juga bagi mereka menjadi informasi yang nanti akan kita gunakan dalam kegiatan Project P5, terutama dalam tema atau modul kewirausahaan. Di sini ini sebagai pengetahuan dasar yang bisa kita akses dan kita akan pelajari lebih lanjut lagi di komunitas belajar, sehingga nanti pada saat implementasi di P5 para guru sudah mumpuni, sudah percaya diri dalam menyampaikan materi literasi keuangan kepada peserta didik. Media edukasi ini juga sesuai dengan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, yang mana para guru masih kebingungan dalam mengelola keuangan, dan sudah saya sampaikan ada presentasinya. Kemudian juga dalam mengelola keuangan sebagai generasi sandwich, bagaimana mengelola kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga, berapa presentasinya, dan bagaimana menyiapkan masa depan mereka dengan investasi, dengan menyiapkan dana darurat, dengan menyiapkan asuransi kesehatan, dengan menyiapkan dana pensiun, sehingga mereka tidak akan menjadi beban buat generasi selanjutnya atau tidak akan menurunkan generasi sandwich kepada anak atau keturunannya. Nah, untuk peserta yang hadir, yang asalnya saya targetkan 30, ternyata yang hadir ada 17 orang karena ada beberapa guru yang bentrok dengan kegiatan yang diadakan oleh KCD sehingga berhalangan hadir. Alhamdulillah dengan 17 orang ini dapat mengikuti dari awal sampai dengan akhir dan responnya positif, dan mereka request atau menginginkan ada pertemuan lain untuk pendalaman lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan ini. Demikian cerita implementasi media edukasi literasi finansial memutus rantai generasi sandwich mulai dari saya. Semoga kita dapat membuat budgeting atau anggaran pengelolaan keuangan yang baik, benar, dan tentunya sehat. Salam merdeka, salam literasi finansial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.